Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita berikan sikap yang terbaik. Kita mau pada malam hari ini merasakan jamahan Roh Kudus. Kita mau buka hati kita. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas kami. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuni setiap apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami pada malam hari ini datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan tangan kuasa-Mu hingga iblis tidak berkuasa atas kami, dan biarlah kuasa-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Ku datang Tuhan, haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dengan segala kerinduan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kita pujikan dari awal. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, alam semesta alam kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan lebih sungguh lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan
kasih Bapakku, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Agam Rayu, Jalan Rayu, Jesus Rayu. Agam Rayu, Jalan Rayu, Jesus Rayu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Guys, Jalan Rayu Jesus, haleluya, 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 haleluya. Pujikan tanpa musik, tapi dengan segala kedalam hati dan segala isi hati kami Tuhan. Tuhan ini isi hati kami Yesus. Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jamah setiap kami Bapa.
Yesus, kami merasa kami seperti di awan-awan memuji bersamamu malam hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Kami yakin pada malam hari ini Kau ada bersama kami. Kau di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Yesus. Kami rasakan hadirat pada malam hari ini Yesus. Tuhan Yesus, bila segala apa yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Layakan kami Tuhan. Untuk sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan ruangan ini Tuhan. Terlebih ruangan hati kami. Segala sampah yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Segala yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sucikan hati kami. Biarkan hati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Karena Kau pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Membuat iman kami bertumbuh setiap hari semakin lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu ada di tempat ini. Dan kami rasakan dan kami tahu Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Saya senang kita semua ada di tempat ini dan saya katakan kalau yang tidak datang rugi karena saya akan membawakan sesuatu yang luar biasa karena ini ternyata strategi iblis dari sejak zaman purbakala. Nah sebelum itu saya ingin ajak sedikit icebreaker bermain pikiran. Ya saya ingin memilih satu orang, kira-kira siapa yang percaya diri mempunyai pikiran yang kuat, tidak gampang tergoda. Kalau menang, kalau saya tidak terpengaruh oleh saya kasih hadiah. Mana? Tante tolong. Ya, ada? Saya kasih hadiah uang. Serius ini. Siapa yang merasa dirinya kuat, tidak tergoda, tidak tergoyahkan, saya akan kasih dia hadiah uang. Ada nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu boleh, anak muda boleh. Tapi yang
kuat pendiriannya, mentalnya kuat. Mau dicoba nggak? Ada? Siapa? Riko mau? Riko? Kuat ya? Siapa? Pak Amin mau? Siapa yang mentalnya kuat? Jangan iya aja, gampang terbujuk. Saya butuh mental kuat. Ini sebenarnya mainan saya waktu bujangan, waktu sebelum menikah. Tadinya cita-citanya mau jadi mentalis, hipnotis. Ada? Ayo, saya kasih hadiah. Saya mau? Mau? Kuat? Enggak? Riko kuat? Enggak, kamu enggak harus memilih. Kamu yang penting enggak terpengaruh oleh saya. Simple banget. Pak Amin mau? Coba ya, ini enggak mungkin enggak kuat ya, pendiriannya teguh. Bisa Pak Amin? Kuat Pak Amin? Ayo sini Pak Amin. Saya minta ibu-ibu dari masing-masing keluarkan satu barang. Satu barang saya pinjam bawa ke depan sini. Ada 5, terserah apa aja, mau dompet, mau apa aja. Oh ya, ini namanya sedot-sedot lah ya. Oke, Pak Amin sini. Ada lagi ibu-ibu sini, anak muda boleh. Apa aja, jadi saya bukan. Oke, keren ini. Ada sedot-sedot, ada uang. Ada mana lagi? Apa aja? Cepat. Khotbah saya masih panjang. Kunci motor. Ini apa ini? Boneka. Bolpen. Pak Amin sini Pak Amin. Jadi permainannya simple Pak Amin. Bentar ya, permainannya simple. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lihat Pak Amin. Ini permainan simple Pak Amin, nggak boleh terpengaruh oleh saya. Apapun itu pendirian harus teguh. Setuju? Oke. Berikan mic-nya 1 ya. Koko Jos tolong nyalain yang warna merah. Yang kedua. Nah di atas itu nyalain. Cek. Oke, udah nyala. Jadi permainannya gampang, tidak menuruti apa kata saya. Nanti saya akan tulis di sini. Ya, Pak Amin nggak boleh lihat. Madep sana dulu. Saya nggak tahu ini berhasil apa enggak. Semoga berhasil. Kalau nggak berhasil ya berarti gagal. Gampang kan? Tutup mata, Pak Amin. Tuh kan jadinya mencong-mencong saya. Pak Amin, udah lihat ya? Belum. Enggak tahu tulisan saya benar? Ya, cuma samar-samar. Apa? Udah pertamanya apa? Pak Amin, tutup mata dulu Pak Amin. Ya, saya ganti dulu ini. Oke. Saya ganti dulu. Dibilang jangan lihat. Oke, ini dipegang sama siapa? Nah, sama tante ya, tolong pegang, nggak usah dilihat. Nah, sekarang Pak Amin, saya pegang dulu. Pak Amin gampang. Tangan Pak Amin ada berapa? Ada 2. Oke, Pak Amin diangkat, ditaruh di sini. Langsung 2 barang. Ini apa Pak Amin? Namanya? Bolpen, bilang. Iya, Bolpen. Ya, ini bukan mic ya. Ini bolpen. Ya, ini apa namanya? Kantungan kunci. Lu kan nggak sepakat sama saya. Boneka. Boneka. Ini apa, Pak Amin? Tiup balon. Wah, kacau ini. Ini buat gini, sedot-sedot. Kalau nggak sedot-sedot, kerok-kerok. Ya, oke. Kalau ini nggak mungkin nggak tahu. Apa ini Pak Amin? Kunci apa? Kunci dan motor. Sepeda motor, kunci motor. Ini apa Pak Amin? Nggak mungkin nggak tahu. Wah, berapa Pak Amin? 100. Oke, 100.000. Ya, percaya nggak Pak Amin? Pak Amin sadar atau sudah terhipnotis sama saya? Hah? Sadar? Enggak, Sadar? Yakin? Yakin. Masa yakin? Coba. Pak Amin coba tangannya dua-dua. Diangkat. Oke. Sekarang tangan kanan Pak Amin ambil satu barang. Pindah sini satu. Yakin Pak Amin? Kenapa nggak sedot-sedot? Atau uang? Mau nggak? Dipindah-pindah sana. Ayo saya pengaruhin nih. Hati saya masih. Hah? Gimana? Yang jujur? Hati saya pengen ini. Ini pilihannya banyak Pak Amin. Tapi hati saya pengennya ini. Berapa persen? 100%. Hah? Nggak 99? Nggak ditawar? Enggak.
Saya malu nanti nih. Enggak 100%. Nanti khotbah saya malu ini. Salah nih. Benar? Benar. Nggak mau dirubah? Enggak. Pendirian teguh? Betul? Betul. Nggak terhipnotis? Enggak. Oke, sekarang Pak Amin. Coba Pak Amin. Sebentar ya. Tutup mata Pak Amin. Ingat ya, saya cuma buka password ya. Sekarang Pak Amin. Coba. Bentar ya. Ini kok gini sih. Bentar. Rotasinya saya matiin. Ini Pak Amin. Pak Amin, jangan lihat. Pegang. Pegang. Pak Amin sadar? Sadar? Pegangnya sadar. Iya. Pak Amin nggak terhipnotis? Enggak. Pak Amin nggak terbujuk saya? Enggak. Apa bacanya? Coba di zoom. Apa? Coba Pak Amin lihat. Kunci motor. Luar biasa. Silakan Pak Amin. Tidak jadi. Ini uangnya atau mau dikasih ke saya? Ini sedot-sedotnya, ini boneka. Cepat ambil. Ini motornya mau dikasih saya? Oke. Bahkan diulang sampai 2-3 kali menjadi percuma. Sebenarnya ada yang permainan lama, permainan cepat, tapi nanti karena ini nanti jadinya ajang sulap, bukan firman Tuhan. Sebenarnya ini cuma mau kita ilustrasi aja. Bahwa sebenarnya Pak Amin, sebelum mulai, saya sudah mendistract, sudah mengalihkan pikiran dari awal. Jadi sebenarnya sebelum mulai, itu sudah ada, Jason duduk. Karena saya justru terhipnotis sama anak saya. ya, duduk sebelah sana aja. Atau sebelah sini, gimana terserah. Nah, jadi ternyata sebelum mulai, jadi kalau sulap berkata begini, sing salabin Allah kenapa? Itu semuanya sudah selesai. Sebelum itu, prepare-nya sudah di awal. Ingat, cara kerja saya aja bisa membuat pikiran Pak Amin memilih tanpa dipaksa, bahkan saya paksa pun dia tidak mau, padahal tujuan saya memang kunci motor. Padahal yang menyilaukan uang. Coba Bapak Ibu, bisa nggak diambil sedot-sedot? Bisa? Bisa diambil boneka? Bisa diambil apa? Bolpen bisa? Sangat bisa diambil uang? Menurut Bapak Ibu, tadi Pak Amin ambilnya apa? Macam-macam. Saya juga nggak ngerti. Tetapi, saya sudah setting dari awal, Pak Amin harus ambil kunci motor. Tanpa saya bilang, sadar nggak apa yang tadi saya sugestikan? Pengaruhi Pak Amin. Sadar? 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 Enggak. Betul ya? Nggak ada yang sadar kan? Itulah. Kalau sadar, berarti namanya tidak ada pesulap, tidak ada sugesti, tidak ada namanya hipnotis. Hari ini tema saya adalah apa? Lepas dari hipnotis dunia. Percaya nggak percaya, setiap hari, katakan setiap hari. Ya, sebelum itu saya mau ngomong ya. Apa Om Jerry ini sebentar mau menghipnotis? No, bukan begitu. Ini permainan aja yang simple. Ya, semua tuh ada triknya. Ya, jadi ini ada triknya. Saya bukan Tuhan, tidak maha tahu. Tetapi kalau saya aja itu bisa, berarti apalagi masterpiece raja hipnotis atau raja penipu itu akan bisa mempengaruhi manusia. Bahkan sejak zaman purbakala, caranya sampai sekarang masih sama. Wah, ini mengerikan. Dan percaya nggak percaya, kita itu manusia. Siapa di sini manusia? Angkat tangan. Angkat tangan manusia, oke? Oke, manusia. Setiap manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya sugesti ataupun hipnotis, tapi yang sedikit-sedikit halus. Ya, halus-halus. Jadi hipnotis mungkin ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Tadi tingkatannya yang paling halus, tingkatan mempengaruhi. Iklan-iklan, contoh yang misalnya begini. Kita ketik di Shopee misalnya apa ya? Bolpen ya, tadi bolpen. Kita udah tutup. Kita buka lagi, rekomendasi yang keluar apa? Bolpen. Instagram kemudian yang keluar jualan apa? Bolpen. Kenapa itu dilakukan oleh mereka? Karena itu cara supaya nanti kita akan beli bolpen.
Meskipun kita tidak punya uang saat itu, tetapi udah didesain bahwa, makanya gini, itu sudah didesain algoritmanya, logaritmanya, itu jadi kalau misalnya, karena saya juga penjual ya, ditawari, kalau misalnya ambil produk ini, ambil paket ini, maka penjualan 43%, kemungkinan besar naik. Itu kenapa mereka desain? Karena mereka itu punya rancangan. Nah ini yang bahayanya kalau ini dipakai oleh iblis. Dan percaya nggak percaya, setiap hari tanpa sadar kita sudah terhipnotis level paling rendah. Setiap hari. Manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya pengaruh. Nggak bisa netral. Pasti condong. Entah dia ke kiri, entah dia ke kanan. Setiap hari. Makanya tidak ada namanya tengah-tengah. Firman Tuhan berkata, kalau tidak iblis, ya Tuhan. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak hitam, putih. Tidak ada yang namanya abu-abu. Karena manusia didesain untuk menyembah sesuatu. Memang manusia itu, orang gak diajari apapun, pasti dia menyembah sesuatu, takut sesuatu, betul kan? Padahal nggak diajari, memang lahir didesain begitu. Sama mobil didesain untuk berjalan di darat, nggak mungkin dia terbang. Kalau misalnya dia disetting terbang, berarti pesawat. Manusia didesain untuk menyembah sesuatu. Kenapa? Karena memang kita sebagai malaikat, pengganti siapa? Siapa malaikat yang sudah jatuh dalam dosa? Lucifer sudah jatuh dalam dosa, kitalah sebagai pengganti menyembah kepada Tuhan. Jadi kita adalah harusnya didesain untuk menyembah, tapi dicuri oleh iblis. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, arti hipnotis sendiri, dengarkan baik-baik ya, siap-siap kita mulai. Keadaan sadar, katakan keadaan sadar. Tadi saya bilang sadar Pak Amin, sadar. Justru sadar, disitulah dia tidak sadar. Siapapun itu. Jadi jangan berkata, oh begini, enggak, mau siapa aja kena. Tadi sebelum sini saya uji coba dulu sama istri saya. Ya, 3 kali, 2 kena, 1 enggak. Ya, itu dia. Saya bilang, nanti bisa enggak ya? Soalnya ini udah lama. Begitu, ternyata masih adalah sedikit-sedikit bisa. Nah, keadaan sadar yang dimana dirinya memberikan, katakan memberikan. Jadi kita sadar, kita memberikan diri, membuka diri. Sama seperti tadi Pak Amin datang, ketika dia datang ke sini, dia sudah membuka diri. Meskipun dalam hati dia nggak mau, tapi disitulah celahnya. Ketika dia maju, di situ sudah kena. Meskipun katakan, nanti jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh. Ada kata yang kedua, apa? Terpengaruh. Jangannya hilang, akhirnya muncul kata terpengaruh di alam bawah sadarnya dia. Dia membuka diri dan sangat terfokus kepada sesuatu. Itu dia. Jadi orang yang dola-dolo, apa kemarin Pak Sugeng, mana? Oh, orang dola-dolo, orang bingung, itu paling susah dihipnotis, Pak. Jadi orang yang justru, makanya tadi saya cari orang yang fokus, orang yang pendiriannya kuat, itu paling gampang kena hipnotis. Orang yang bimbang, nah misalnya kalau saya bilang tadi, pilih bolpen atau pilih sedot-sedot? Bolpen. Yakin bolpen? Enggak ini aja, enggak uang. Oh ya uang. Nanti udah uang, pilih ini. Enggak, pindah terus. Bingung kan? Enggak, pendiriannya enggak teguh. Karena loncat-loncat. Nah itu dia. Tapi kalau orang tersebut sudah fokus kepada sesuatu, maka selamat. Kita kena perangkapnya. Tapi ingat, hipnotis ini ada yang jenisnya baik, ada yang jenisnya jahat. Nanti kita akan lihat, ternyata segala sesuatu yang lahir itu tidak ada yang dari iblis. Dengarkan,
Semuanya berasal dari surga, tetapi iblis membuat sesuatu untuk menjadi sesuatu yang jahat. Lihat. Kedua, biasanya hipnotis itu memakai alatnya apa? Audio. Atau visual. Audio itu apa? Kata lain audio, suara. Ketika Pak Amin mengikuti instruksi saya, ini apa Pak Amin? Dia ada suara. Kemudian visual. Apa visual itu? Gambar. Gambar bisa diam, bisa bergerak. Makanya kalau ada orang dihipnotis, istri saya kapan hari itu, dulu ya, handphone, dilihat satu titik, dilihat gini. Nggak kena, dia marah-marah sendiri. Mau di ATM itu. Apa ya? Jadi begitu, dia kalau nggak kena, dianya yang malah hipnotis sendiri, kebalik begitu. Kok nggak kena gitu ya? Ya harusnya orang yang di dalam Tuhan nggak akan pernah kena hipnotis. Percaya. Nanti saya akan kasih tahu. Ya, biasanya menghipnotis itu memakai media audio, visual atau dua-duanya, audio dan visual untuk apa? Menangkap mangsa. Katakan menangkap mangsa. Jason duduk di sana, Jason. Baik-baik. Baik-baik. Ya, baik-baik duduk. Ya. Oke. Kemudian menghipnotis itu memberikan sugesti, katakan sugesti. Apa sugesti itu? Sugesti itu adalah pengaruh. Katakan pengaruh. Atau arahan tertentu. Tetapi biasanya sugesti itu supaya menangkap mangsanya itu biasanya memakai metode berkebalikan. Apa? Berkebalikan. Ya. Saya di rumah kemarin berapa kali bisa tangkap tikus. Itu gini, ketika saya pakai perangkap di sini, kasih makan tengahnya, tahu yang lem itu akhirnya dia tahu dan nggak kena-kena. Setiap saya kasih taruh, tahu yang lem itu dibuka, ditaruh, itu nggak kena-kena. Biasanya saya kasih taruh juga, ubah lagi jebakan. Di dapur sepanjang itu saya kasih lem, nggak kena-kena. Saya bilang, wah ini sekolah di mana nih? Ya, tikus jago banget. Akhirnya saya tak dikasih dibiarin, tapi saya kasih di tempatnya beras untuk keluar masuk. Dia bisa akses masuk, bebas apa segala macam. Tapi di saat lengah, disitulah dia kena jerat. Kena. Waktu kemarin kena 1, besoknya 3 kena anaknya berturut-turut kecil-kecil. Nah itu hati-hati, jebakan-jebakan biasanya air tenang, justru di situ ada buayanya. Betul? Tiba-tiba kena. Itu dia. Kalau ular sama. Ketika dia menangkap tikus, dia nggak lari-lari kayak anjing, lari-lari ngejar kucing, enggak. Dia diam. Begitu lewat, kena. Hati-hati. Makanya Daud kena bukan waktu di peperangan, bukan waktu di gereja, waktu dia santai. Waktu santai, di situ dah dia lengah. Kemudian, jadi hipnotis itu adalah memberikan apa? Sugesti. Atau kata lain sugesti, pengaruh. Katakan pengaruh. Katakan arahan tertentu. Ya, belok kiri, belok kanan, begitu ya. Kemudian, ini yang bahaya. Kalau orang sudah terkena hipnotis, meskipun dia sadar, saya ulang-ulang tadi Pak Amin. Sadar nggak Pak Amin? Sadar. Tetapi, betul dia sadar pikirannya. Tetapi ingat, ya, kita itu mempunyai 2 pikiran. Pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar. Itu yang berbahaya. Alam bawah sadar. Mau contoh lagi secara massal? Oke? MBG tahu MBG? Ayo sehari ini di kuping kita dengarnya gimana? 1, 2, 3. Oh, kan? Udah nggak usah. Oh. Benar nggak? Benar? Coba jangan nyanyi ini, nggak usah nyanyi. Kita lawan terus, nggak usah. Ngiang-ngiang terus nggak? Ibu Julius, apa itu MBG? Karena racunnya ini masuk lewat media audio dan visual. Orang yang tidak pegang HP nggak bisa kena.
apalagi nggak ada internetnya. Kecuali anaknya kena, racunin ibunya. Ibunya jadi kena. Betul nggak? Betul kan? Yuk, nanti habis pulang ini nyanyi-nyanyi aja terus. Padahal sebenarnya nggak ada artinya juga, maksudnya apa? Faedahnya juga nggak ada. Tapi semakin kita berpikir itu nggak penting karena kita itu sudah tersugesti, pakaiannya berulang-ulang, sugestinya dengan cara yang berulang-ulang, masuk di alam bawah sadar, jujur, saya pun tidak bisa melawannya. Seharian ini dalam pikiran saya muncul lagu MBG itu mungkin puluhan kali, muter terus. Padahal saya jujur, saya nggak suka ini lagu. Karena ada yang itu, buahnya tuh. Saya nggak suka. Tapi apa yang saya nggak suka, itu yang muncul. Kita tidak bisa mengendalikan. Sama Pak Amin tuh tahu, dia sadar. Tapi tanpa sadar, saya sudah setting. Apa yang saya setting? Alam bawah sadarnya. Mainan saya bukan di alam sadar, di alam bawah sadar. Sampai mau tidur, mau mandi, kemanapun akan terus. Ini akan hilang kalau muncul lagu baru. Sudah ada lagu sebelum MBG apa? Sebelumnya? Yang, Veronica, betul kan? Nenek, Veronica terus kan, berapa mi? Saya lihat, handphone mati, bunyi lagi. Bunyi-bunyi terus ini. Ya. Semua mati, Smart Club bunyi. Loh, bunyi terus. Tapi dia hilang, kok jadi MBG? Veronikanya udah hilang. Karena apa? Dia yang diulang-ulang, Veronikanya tenggelam. Karena apa? Om siapa? Stromnya sudah habis. Stromnya. Itu sudah habis, makanya ganti M. Jadi percayalah, ketika, siapa di sini ngaku jujur? Yang terulang-ulang yang di pikiran, angkat tangan. Angkat tangan. Jujur, betul nggak? Betul nggak? Saya mau bilang, yang jujur, yang kita pikirin hari ini, MBG terus, angkat tangan. Ada? Itu berarti kita sudah tersugesti, hipnotis halus. Serius? Serius? Mau lepasnya gimana? Nanti sesi kedua atau sesi ketiga saya akan kasih tahu. Nanti kita lihat. Tapi kalau ini enggak sesuatu yang berbahaya, dibiarkan. Tetapi kalau sesuatu yang berbahaya datang dari iblis, saya akan kasih tahu senjatanya. Kemudian, apakah orang dihipnotis itu tidak sadar? Ayo jawab. Sadar apa enggak? Hah? Salah. Orang dihipnotis itu pasti 100% keadaan sadar. Tidak ada satupun orang tidur dihipnotis berhasil. Nggak bisa. Ayo coba, saya tidur. Ada nggak pernah lihat dimanapun orang tidur dihipnotis? Atau orang sadar? Sadar. Kesadarannya bahkan 100%. Saya mau katakan, hipnotis itu apakah tidak sadar? Sadar. Bahkan, nih dengerin, bahkan orang dihipnotis itu masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan. Jadi indranya semua berjalan. Tetapi, lihat sini. Tetapi dia tidak bisa mengontrol diri, mengontrol alam bawah sadar. Karena alam bawah sadarnya ini sudah menguasai keadaan sadarnya. Contoh. Waktu kapan ya? Saya sama istri saya ke mana? Naik motor tuh. Kita naik motor beli tepung di Berkat di sebelah pom bensin. Bukan Berkat ini. Tuman Berkat bukan. Di sebelah pom bensin itu ada toko kue, itu beli terigu. Ya, di sana. Mau bikin kue kan saya kemarin. Nah, kemudian saya itu mau beli pisang goreng. Harusnya pisang goreng itu ke arah Rungkut, di dekat, pokoknya ke arah sebelum GPD Haleluya, di situ ada jalan, di situ. Harusnya kan tinggal lurus. Dari pom bensin kan tinggal lurus ke Giant situ ya, sekarang jadi lapangan padel. Harusnya lurus. Saya itu belok kanan.
Karena saya punya kebiasaan lewat jalan kecil. Tahu ya jalan kecil yang sebelum ada mer itu ada jalan kecil. Ternyata istri saya juga mempunyai pikiran yang sama. Kalau ke situ, harusnya ke situ. Saya juga ya, jujur, saya nyetir sadar, tapi begitu udah belok, loh kenapa belok sini, kenapa nggak lurus? Itulah alam bawah sadar. Pernah nggak kita misalnya nyetir sesuatu, loh kok kelewat? Padahal kita nyetirnya nggak nabrak, nggak merem, melek. Tapi kok, yang nggak sadar, pernah begitu nggak? Itu berarti kita sudah dikuasai oleh alam bawah sadar. Makanya Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, tapi justru bukan yang baik. Niatnya ke gereja, memuji Tuhan, tetapi ternyata sudah kena. Di jalan itu banyak gangguannya, kena tak. Saya nggak tahu, malam hari ini, siapa yang sudah terhipnotis oleh iblis, oleh dunia? Saya pastikan setiap hari kita itu kena. Oh, tapi saya pastikan nggak kena. Justru itu. Sama seperti contoh Pak Amin. Sadar Pak Amin? Sadar. Tapi sudah kena. Kita berkata, saya sadar, saya nggak kena. Tapi faktanya, Anda sudah kena. Gimana? Ingat, ini strategi iblis dan luar biasa. Efeknya, kehilangan kontrol. Bapak Ibu bayangin, burung, tahu burung? Burung liar, jangan ditarik nanti kameranya. Oke. Burung, jangan ngobrol, Jason. Oke, ya, stop. Burung itu ditangkap, ditaruh di kurungan. Saya mau nanya, bisa terbang nggak dia? Bisa. Di kurungan, bisa kan? Dia mau terbang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tetap dia ada di kurungan. Misalnya di burung, saya mau ke sana, saya kenalin. Bisa nggak? Dia ke sana? Nggak bisa. Burung ini pasti akan ikut kemana saya pergi. Meskipun di dalam pikirannya dia, saya nih terbang. Tapi terbang, dia tidak bisa ikuti kemauan dia. Semuanya terserah siapa yang nangkap dia. Sama aja ikan, ada yang beli ikan, pernah beli ikan di mana? Dia kan berenang, betul ya? Dia rasa, dia itu jalan-jalan ada di air, tapi dia tidak tahu yang megang, yang beli itu. Tanpa sadar kita itu bebas, tetapi dari atas iblis itu, tahu dalang-dalang wayang dari belakang itu kita itu kalau enggak ini paling bagus nih, ada yang boneka gerak-gerak terus ada benang, tahu? Nah itu kita itu digerakin sesuai dengan apa yang dia mau. Saya sendiri merasakan sering mengalami gangguan-gangguan dari iblis ini. Nanti kita akan lihat, saya pelan-pelan ini, supaya kita mengerti. Makanya, ketika engkau doa, engkau nggak bisa nangis. Engkau doa, nggak bisa terkonek, karena engkau terhipnotis oleh kuasa gelap. Nanti lihat. Berikutnya. Oh ya, contohnya lagi nih. Sapi, kambing, tahu ya? Ya. Mereka tahu nggak dipotong? Tapi bisa lari nggak? Nggak bisa. Kita sadar, tapi justru kita nggak bisa lari. Makanya ini yang bahaya. Orang yang sudah terjerat narkoba, dia tahu salah, tapi nggak bisa keluar. Orang yang terjebak miras, minuman keras, mabok-mabokan, dia tahu itu salah, tapi nggak bisa keluar. Orang yang terjebak judi online, dia tahu itu salah, tapi nggak bisa keluar. Kenapa? Karena engkau sudah terjerat. Ini yang levelnya tinggi. Ada level-level yang rendah, tapi kita nggak kerasa setiap hari kita lakukan jerat iblis itu. Wah ini ngeri. Nggak apa-apa ya, ini doa agak sedikit, karena saya katakan kalau kita pahami ini, doa kita
cara doa kita akan berubah. Katakan amin. Ingat, media yang dipakai oleh iblis yang pertama adalah biasanya hipnotis itu memakai medianya ketakutan. Katakan ketakutan. Guru SD, kepala sekolah itu setelah saya tanya interview, kenapa kok bisa kena hipnotis? Katanya karena pajak, ditakut-takutin. Akhirnya dari ketakutan itu kena. Ya, ini mengerikan. Padahal pinter, padahal berpendidikan, tapi dia kena lewat jalur ketakutan. Ketakutan ada dua, dibagi, trauma dan fobia. Katakan trauma, fobia. Trauma itu adalah peristiwa menyakitkan yang mengancam mental, fisik, tapi di masa lalu. Contoh, dibully, dikata-katain, bahkan disiksa, diperkosa, KDRT, segala macam. Jangan-jangan di sini ada anak-anak Tuhan yang mengalami trauma. Sehingga engkau dekat kepada Tuhan nggak bisa. Karena apa? Engkau sudah, rantai traumanya itu sudah terlalu tebal. Nggak bisa keluar. Yang kedua, fobia. Fobia itu biasanya gangguan kecemasan berupa ketakutan berlebihan. Ada orang yang takut kecoa, betul? Padahal kecoa takut juga sama kita. Setuju? Ada yang takut ketinggian, ada takut gelap, ada takut yang bintil-bintil. Tahu ya? Hah? Apa namanya? Ya, pokoknya namanya itu. Ada yang takut gelap. Ada yang takut orang gundul. Ya ada. Ada aja. Yang aneh-aneh, nggak penting. Serius ini. Yang kedua, pertama apa? Ingat, media yang digunakan, alatnya, alat indera yang digunakan adalah audio, telinga, dan visual, berarti mata. Katakan telinga, mata. Itu nanti yang akan dipakai. Alatnya yang dipakai, pertama ketakutan, katakan ketakutan. Makanya ketika engkau nanti datang kepada Tuhan, engkau terjebak, ada trauma, ada fobia, ini nanti senjatanya dipakai. Makanya mau doa, mau tumpang tangan, tumpang kaki, mau tumpang apa lagi, lemari dirubuhin, enggak akan terjadi apa-apa. Karena ini begitu kuat. Jadi ketika saya edukasi, itu namanya saya sedang melepaskan. Meskipun saya khotbah, tetapi saya sedang dalam penyembahan untuk melepaskan roh-roh jahat ini. Katakan saya tidak takut. Saya lepas dari trauma, masa lalu. Saya lepas dari fobia. Yang kedua, siap ya, ancaman. Ancaman itu apa? Contohnya, kalau tidak mau ikut, kamu rugi. Kalau tidak mau ikut saya, kamu hancur. Jadi diancam, kamu kalah. Kalau kamu nggak ikut, saya marah. Akhirnya nggak enakan. Akhirnya ikut. Diancam, ditakut-takutin. Ya ini sama juga modelnya. Kalau ibu nanti nggak bayar pajak, ini nanti diancam, begini-begini, ada ditakut-takutin. Bukan hanya ketakutan, tapi muncul ancaman-ancaman itu. Itu yang dipakai iblis. Yang ketiga, katakan ketiga. Ini yang biasanya paling sering dipakai. Karena Yesus dicobai ini. Iming-iming. Katakan iming-iming. Apa iming-iming? Hadiah. Hadiah bisa macam-macam. Uang, kekuasaan, sukses. Kalau kamu mau ikut saya beri uang. Kamu kalau mau ikut saya, aku beri kekuasaan. Kamu kalau ikut saya, kamu sukses. Lihat, judul itu muncul. Misalnya main game, apa aja betul? Segala macam atau iklan-iklan, lagi ngapain di Facebook, Instagram, YouTube. Saya nggak tahu. Tapi itu suka muncul. Zeus, apa tereng menang, pasti apa tuh tekan tombol tak apa begitu, kamu pasti menang, pasti jackpot. Lihat iming-iming, betul menang, tapi kenapa pas menang dia nggak berhenti? Nah, kenapa dia main terus? Karena dia sudah terhipnotis. Media iblis
paling banyak dia bekerja 90% lewat ponsel kita. Saya mau kasih tahu aja tuh. Ketika engkau megang handphone, lebih baik engkau berdoa. Supaya engkau jangan dikuasai oleh iblis. Betul, percaya dah sama saya. 90% engkau kalau nggak kuat, gampang tergoda, jangan pegang ponsel. Karena 90%, ketika saya ngomong begini, aura penolakannya banyak. Serius. Bahkan kalian pun tidak berani menatap saya. Kena kalian. Saya tarik kalian ke sini. Kuasa-kuasa jahat yang engkau ditunggangi oleh ponsel-ponsel ini. Ponsel nggak berbahaya, uang tidak berbahaya. Tetapi itu cara kerja iblis paling banyak. Di ponsel itu. Satu, engkau ponsel di gereja, buka Alkitab membawa kekudusan, tetapi ponsel yang sama engkau menajiskan. Ini jerat. Ada rasa sakit, penolakan, tidak enak, dan segala macam. Tapi masalahnya Pak, nggak bisa hidup sekarang tanpa ponsel, betul? Sudah menjadi satu kebiasaan dan kewajiban. Oleh karena itu, semakin kau megang ponsel, semakin engkau harus bergantung kepada Tuhan. Nol aminnya. Puji Tuhan. Kena kalian. Kena. Tidak ada satupun yang amin. Makanya, nggak usah paksaan. Karena kalian udah kena. Betul. Dari Senin, Selasa, Rabu, saya dalam pergumulan. Bahkan waktu saya bahkan tidak bisa menyembah di dalam ini aja. Saya sampai masak, sambil ini, saya menyembah, saya nangis. Saya menyembah, saya nangis. Melakukan apapun, saya menangis. Bahkan dalam perjalanan, saya berbahasa roh, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena apa? Hipnotis itu yang harus saya hancurkan, bukan kepada Anda. Tapi kepada diri saya sendiri. Saya harus lepas dari jerat-jerat semua. Strategi iblis itu paling gampang untuk menyerang satu jemaat, bukan anak-anaknya, tetapi serang dulu pendetanya, serang dulu gembalanya. Gembala jatuh, anak-anaknya jatuh. Dari sejak 10 hari saya mendapatkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan, itu turun masuk, dan saya katakan, Tuhan saya menang, saya berjuang. Berjuang bukan karena diri saya hebat, tetapi karena Roh Kudus yang mengubahkan, memberikan, mencelikan. Dan sangat kuat. Itu memberkati saya dan membakar kedagingan saya. Bahkan nggak usah berdoa sekarang. Tetapi dalam firman kita sedang dalam penyembahan. Engkau akan tercabut dari setiap jebakan-jebakan iblis yang dimulai dari handphone. Lihat. Yang keempat, pengulangan terus-menerus. Katakan pengulangan terus-menerus. Saya mohon maaf ya, kalau mulai hari ini dan seterusnya, benar-benar saya pangkas habis. Khotbah saya benar-benar akan sangat menyakitkan. Benar-benar sama seperti di operasi hari ini dan seterusnya. Saya akan operasi diri kita satu persatu. Karena Tuhan lebih dahulu mengoperasi diri saya. Dan saya mau, kalau saya sembuh, kita juga bisa sembuh. Katakan amin. Pengulangan terus-menerus. Iklan itu diulang terus-menerus. Ulang terus-menerus. Akhirnya, kita beli juga. Oleh karena itu, kalau kita mau beli sesuatu, boleh. Tetapi, pakai metode menunda. Katakan menunda. Jangan ngering, saya mau. Ya, anak saya ini yang, kalau mau es krim, udah janji lu nih. Tunda dulu, biarin nangis. Mixway. Mas, biarin, gak ada mixway juga. Belajar untuk menunda segala sesuatu. Karena apa? Setelah 7 hari atau 2 minggu, jangan-jangan 3 minggu, bahkan sebulan,
ternyata kita tidak butuh barang itu. Jujur ya, ibu-ibu angkat tangan jujur ya. Siapa yang di rumahnya bajunya sampai hari ini masih ada gantungannya, masih ada labelnya, belum dipakai, angkat tangan. Ada? Enggak ada? Anaknya ada? Percaya enggak? Kita kena jebakan. Diskon 70-20. Ada bapak-bapak atau apa segala macam beli sepatu. Nah, kalau cewek itu paling banyak. Contohnya, sepatu udah satu lusin, ngomong nggak ada. Padahal satu pun yang ini nggak kepake. Cuman karena lecet sedikit, cuman karena nggak enak sedikit. Udah. Setiap baju bekas yang saya dapat, 80% mungkin adalah wanita. Betul apa enggak? Betul kan? Waktu digeledah semua wanita. Kecuali yang cowok-cowok nggak dipakai, kenapa? Bukan karena nggak suka, karena udah terlalu melar. Saya paling lungsuran, paling senang, karena udah terlalu melar yang ke sana, jadi pakein ke saya. Kalau saya akan kasih ke orang, tunggu saya melar dulu. Ya. Oke, ingat ya, pengulangan terus menerus. Saya mau katakan, segala sesuatu yang salah, katakan segala sesuatu yang salah, jika dilakukan berulang-ulang akan menjadikan kebenaran. Apapun yang salah kalau diulang-ulang, itu akan jadi kebenaran. Hati-hati. Engkau yang suka pemarah, engkau suka melakukan kejahatan di dalam rumah tanggamu, engkau katakan, sudah biasa saya begini, saya sudah biasa orangnya ngamukan, saya sudah biasa orangnya main tangan, pret. Engkau berdosa itu. Engkau bukan hanya terhipnotis, engkau sudah seperti kanker, udah stadium akhir, nggak bisa lepas. Tapi tenang, segala sesuatu ada obatnya karena Tuhan kita Allah yang ajaib. Yang kelima, siapa di sini yang mulai dari anak-anak pulang sekolah kelelahan, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu kelelahan pulang kerja. Ketika kita kelelahan, ketika kita stres, kurang tidur, maka disitulah kuasa iblis gampang menjerat kita. Orang yang kurang segala macam gampang dipengaruhi. Apalagi kurang duit, itu gampang dipengaruhi. Udah ke saya aja investasi. Oh iya dapat nanti. Lihat, segala sesuatu yang kurang-kurang dalam hidup kita gampang kena racun dari iblis. Berikutnya, dari mana? Dari musik, ritme. Yang tadi ya, salah satunya MBG, segala macam. Makanya musik dunia sekarang gencar. Jangan selalu mentah-mentah kita suka idola artis, lagu tertentu, apalagi lagunya di luar lagu Indonesia. Katakan di luar Indonesia. Terserah mau itu Korea, mau itu Jepang, mau Inggris, yang kita tidak tahu artinya. Hati-hati. Karena fakta-faktanya, coba nanti cek, ternyata lagu-lagu ini di reverse, dibalik, ternyata itu pemujaan kepada setan. Itu punya spirit masuk. Bahkan ada lagu-lagu, mulai lagu-lagu apa? Metallica, Madonna, segala macam. Itu lagu-lagu yang dipakai oleh gereja setan. Masuk spiritnya. Kenapa? Karena master pendusta kejahatan juga dia master musik nomor 1. Jangan berbunyi. Berikutnya, yang ketujuh. Otoritas. Katakan otoritas. Figur yang kuat. Sekarang figur yang kuat contohnya apa? Pemimpin-pemimpin. Mulai dari presiden. Kemarin tuh barusan tuh ada berapa puluh anak yang dicabuli. Kenapa mereka bisa dicabuli? Karena melihat, wow. Jangan mudah silau oleh sesuatu yang punya karisma. Awas ya. Awas. Bahkan Saul pun yang punya karisma luar biasa, dia pun jatuh. Ingat, semua manusia hanya manusia.
Semua manusia hanya manusia. Hilangkan di dalam diri kita idola. Katakan idola. Ada banyak tuh. Salah satunya setahun lalu ya di Netflix kita dengar gereja sesat di Korea itu. Pernah ya saya khotbah juga ya? Pernah nggak? Itu dia sampai luar biasa itu. Bahkan Mesias palsu. Sampai bunuh rame-rame, bunuh diri rame-rame. Kenapa? Karena itu terpengaruh sama pemimpinnya, idola. Gereja apa gitu, pokoknya nanti kita lihat. Yang terakhir, rasa bersalah, katakan rasa bersalah. Dan rasa malu. Atau minder. Itu biasanya dipakai oleh iblis. Senjatanya. Jadi nih, ketika nanti kita berdoa, ketika kita menyembah, nanti muncul rasa bersalah masa lalu, minder apa segala macam, tertolak apa segala macam, itu senjata utama. Oleh karena itu, malam hari ini ya 10 menit kita berdoa. Lebih fokus kepada kita berkaca. Malam ini kita berdoa, doanya begini. Tuhan, katakan Tuhan, bukakan dosa saya. Bukakan hipnotis dari iblis. Ingat ya, doanya cuma hanya itu. Tuhan bukakan. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuka setiap apa jerat. Gini, kalau musuh udah ketahuan lokasinya, ini sebagai ilustrasi terakhir, pernah nggak kalian melihat film perang, mereka itu tentara pengen tahu titik lokasi musuh di mana yang aliterinya. Tahu kan? Kenapa? Kalau sudah ketahuan titiknya, itu dia break, tolong break 12, tolong titik koordinat 192, titik 5, titik 4, titik lokasinya kena, maka serangan dari udara kena. Makanya biasanya itu harus manual. Dari bawah dan baru dia minta bantuan. Supaya pesawat pembom itu membom titiknya. Kalau tidak tahu titiknya, maka nggak akan bisa hancur. Malam hari ini, kita minta Roh Kudus, minta di mana titik-titik dia sudah bersarang di hati kita. Jenisnya model apa Tuhan? Karena obat panu nggak bisa ngobatin sakit kepala, betul? Setiap kita punya jeratnya masing-masing. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Hei istri, engkau jangan berkata, oh ini suami saya. Suami berkata, oh ini istri saya. No, periksalah dirimu masing-masing di hadapan Tuhan. Karena engkau sebenarnya semuanya tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kita semua itu punya banyak yang harus diperbaiki, termasuk saya. Mari sama-sama saya ajak. Roh Kudus bukakan apa saja yang menjerat hidupku. Mari kita berdoa.